Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudimed dengan saya sendiri Ahmad Wahyudi. Pada video kali ini kita akan membahas dan belajar tentang materi kekongruenan dan kesebangunan. Nah, pada materi kekongruenan dan kesebangunan ini dibagi menjadi 3 subbab, yaitu subbab yang pertama konsep kongruen dan kesebangunan. Yang kedua adalah kekongruenan pada segitiga. Yang ketiga adalah kesebangunan pada segitiga. Oke, langsung saja kita mulai di subbab yang pertama, yaitu konsep kekongruenan dan kesebangunan. Akan kita bahas yang pertama konsep kekongruenan dulu. Nah, kekongruenan pada bangun datar. Nah, kenapa harus kongruenan pada bangun datar? Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat bahwa ada suatu benda yang sama ukuran dan bentuknya, kita bilang sama persis. Nah, kalau dalam matematika, suatu benda yang bentuk dan ukurannya itu sama persis disebut dengan kongruen. Nah, makanya dalam matematika yang dibahas adalah kekongruenan pada bangun datar, gitu ya. Nah, kekongruenan pada bangun datar, karena yang dibahas kalau dalam matematika tentunya adalah bangun datar dan juga bangun ruang. Oke, kita lanjutkan untuk kekongruenan pada bangun datar. Perhatikan gambar dua bangun berikut ini. Di sini ada jajar genjang. Gambar yang pertama adalah jajar genjang ABCD. Gambar yang kedua adalah jajar genjang KLMN. Nah, dua bangun datar yaitu jajar genjang ini nantinya dikatakan kongruen atau sama persis. Kalau kita lihat dari gambarnya memang sama persis ya. Tapi harus kita buktikan bahwa dua bangun datar ini dikatakan kongruen, maka harus memenuhi konsep atau syarat daripada konsep kekongruenan, yaitu yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Kita lihat yang pertama, maka pada gambar 1 jajar genjang ABCD dan KLMN, maka sudut A dan sudut K bersesuaian. Di sini besar sudut A alfa, besar sudut K juga alfa. Maka dan seterusnya ya, besar sudut B beta, sudut L juga beta, ini sudut D theta, ini juga theta, ini sudut C lambda ya, ini juga sudut M juga lambda, maka besarnya sudut yang bersesuaian ini sama. Maka jika besar sudut yang bersesuaian sama dan juga sisi AB dan KL ini sama, maka dua bangun jajar genjang ini bisa dikatakan kongruen. Ya, gitu. Nah, simbol kongruen ya dalam matematika disimbolkan ya, simbol kongruen. Jadi kalau ada simbol misalkan kita menemukan simbol seperti ini artinya adalah kongruen. Ada tanda sama dengan, kemudian di atasnya ada S terbalik. Itu namanya kongruen. Nah, kalau ada tanda S terbalik 2, itu simbolnya maksudnya sebangun. Bisa ada berarti jajar genjang ABCD, kemudian ada tandanya ini. Nah, misalkan jajar genjang ABCD gitu ya misalnya. Kemudian ada simbol sama dengan, kemudian S terbalik dan KLMN. Nah, ini bacanya jajar genjang ABCD kongruen dengan KLMN itu ya. Oke, kemudian untuk memperjelas konsep kekongruenan ya, kita masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Perhatikan kedua trapesium berikut. Nah, ada trapesium ABCD dan KLMN. Buktikan bahwa trapesium ABCD dan KLM sebangun. Nah, tadi kan penjelasannya kongruen ya. Ini membuktikan sebangun malah. Ya, kita perhatikan aja. Perhatikan dua trapesium ini. Perhatikan sudut-sudut yang bersesuaian. Syaratnya, kalau syaratnya kongruen tadi kan sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kalau kita lihat di sini sudutnya yang bersesuaian sudah sama besar kan? Sudut A dan sudut L 90 derajat. Sudut M dan sudut B 53 derajat. Tentunya sudut C dan D pun juga bersesuaian dan sama bersesuaian dengan K dan N.
sama besar dan bersesuaian sama besar. Sekarang kalau kita lihat panjangnya, AB itu bersesuaian dengan LM. Ini panjangnya sudah tidak sama, 54 dan 45. Tentunya trapesium ABCD ini sudah bisa kita langsung katakan bahwa dua trapesium ini tidak kongruen karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi pada konsep kekongruenan. Nah, di sini disuruh membuktikan sebangun. Nah, coba kita lihat hubungannya apa dari sisi yang bersesuaian. Contohnya sisi AB dan sisi LM. AB dibanding LM ternyata perbandingannya 6/5. Kemudian BC dan MN itu perbandingannya juga 6/5. Perbandingan dari sisi yang bersesuaian. Nah, ketika perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian ini sama semua, yaitu 6/5, 6/5, itu disebut dengan sebangun. Berarti ketika dibuktikan sudut yang bersesuaian itu sudah sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama, ya, maka trapesium ABCD dan KLMN itu sebangun. Ini walaupun konsep kesebangunan belum kita pelajari ya. Kita sudah di sini sudah sedikit kita mengerjakan contoh soalnya. Oke, untuk soal latihan misalkan diperhatikan gambar berikut nomor 1. Jika kedua segi 4 tersebut kongruen, panjang PQ adalah panjang PQ. Ya, panjang PQ. Sudah dikatakan bahwa kedua segi 4 ini kongruen, itu intinya itu ya. Kongruen tadi syaratnya pokoknya sudutnya harus sesuai, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kemudian sisi yang bersesuaian sama panjang. Sudut B sama sudut S besarnya sama X. Dan di sini suruh mencari panjang PQ. Tinggal kita cari sisi PQ ini sesuai dengan mana. Nah, yaitu kalau di gambar ini tentunya sesuai dengan panjang AD. Maka PQ besarnya panjangnya adalah 10 cm. Karena sudah di soal sudah disebutkan bahwa segi 4 itu kongruen. Syaratnya kongruen, sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sama panjang. Tentunya PQ sama dengan AD, yaitu 10 cm. Mudah sekali ya. Itu untuk contoh soal latihan soal yang kedua bisa bisa kita buat latihan ya, bisa dikerjakan sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang kedua, masih di subbab yang pertama ya. Konsep kesebangunan pada bangun datar. Walaupun tadi di contoh soal juga sudah kita kerjakan. Sebuah segi 4 ABCD diperbesar sehingga ukurannya menjadi 2 kali ya. Segitiga ABCD ini diperbesar ukurannya menjadi 2 kali, menjadi segi 4. Sebuah segi 4 ABCD diperbesar sehingga ukurannya menjadi 2 kali seperti gambar berikut menjadi EFGH. Nah, segi 4 ABCD atau trapesium ini ya, EFGH ini disebut dengan dua bangun datar yang sebangun. Kenapa? Karena dua sudutnya diperbesar, segitiga segi 4 ABCD ketika diperbesar, maka sudutnya akan sama besar. Dan sisinya kan perbandingannya sama karena bangunnya berawal dari bangun yang sama. Sehingga syarat daripada dua bangun datar dikatakan sebangun itu ada dua. Yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yang kedua perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama. Nah, seperti contoh soal pada kekongruan tadi. Nah, ini juga ada contoh soal pada kesebangunan ya. Diketahui trapesium ABCD dan EBGH sebangun. Tentukan panjang AE, panjang BE, panjang BG, dan panjang EF. Jadi konsepnya kalau misalkan sebangun tentu sudutnya ini sudah sama semua. Sudutnya ini yang bersesuaian pasti sama semua. Karena sudah diketahui sebangun pada soal. Sehingga kita tinggal mencari sisi-sisinya. Karena sisi-sisinya ini perbandingannya sama, tentunya kita bisa mencari panjang sisi yang tidak diketahui pada bangun datar yang lain yang sebangun tersebut. Di sini ABCD, trapesium ABCD semua sisinya diketahui nih ya. AB 60, AD 30, CD 24 gitu ya. Kemudian ini ada CG ini ya, CB 18 ini ya. CB 18.
Nah, kemudian panjang AE, berarti AE kita lihat sesuai dengan sisi mana. AE itu berada di sisi AB pada trapesium ABCD misalnya ya. Berarti kita cari aja panjang AB dibanding EB gitu ya. Nah, panjang AE. Itu misalnya. Kita pakai perbandingan yang diketahui, sisi yang diketahui. FG sama CD misalnya. CD per FG ya, CD atau DC, DC per FG dibanding dengan AB per BE. Nah, harus dibandingkan dengan sisi yang sudah sama-sama diketahui biar kita temukan sisi yang lain gitu ya. 24 dibanding 16 sama dengan AB, AB-nya itu 60 dibanding BE. BE belum diketahui. BE itu nanti 60 dikurang AE. 60 dikurang AE. Perbandingannya adalah 3/2. Perhatikan posisinya. Kalau CD dibanding FG, maka yang satunya perbandingannya juga trapesium yang besar. AB dibanding EB, jangan terbalik, BE per AB ya. Itu. Nah, perbandingannya 24/16, 3/2, di 60, 60 min AE, tinggal kita kalikan silang saja ya. Dan silang, operasi matematika matematis seperti biasa. 3 kali 60, 180 min 3 AE sama dengan 120. 3 AE 180 pindah ruas ya. Min 120. AE-nya berarti 60 dibagi 3, 20 cm. Demikian juga dengan sisi-sisi yang lain. Kita tinggal mencari dua sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui dulu, kemudian kita bandingkan dengan dua sisi yang dicari atau yang diminta, ya. Itu kemudian di sini ada latihan soal, ya. Perhatikan gambar persegi panjang berikut. Persegi panjang yang sebangun dengan persegi panjang tersebut adalah mana persegi panjang di ABCD ini yang sebangun ya. Nah, kita lihat perbandingannya aja. Ini 6 sama 9. 9 itu perbandingannya 3/2 gitu ya. Nah, kita lihat mana yang 3/2 perbandingannya. Atau kita sesuaikan. Ini 9 dengan 6 panjangnya. 9 sama 6 3/2. 6/5 bukan 3/2, salah. Yang ini 9/6 3/2 betul ya. 9/6 3/2 perbandingannya. 6/4 ini 6, ini 4. 3/2, maka jawabannya adalah C yang benar ya. Karena sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Untuk sudutnya pasti sama. Maksud saya gini, panjangnya 9. Kita bandingkan dengan sama-sama panjangnya yang kecil ini. 9/6. Apakah sama perbandingannya dengan 6/4? 9/6 kalau kita sederhanakan, ini dibagi 3 kan 3/2. Nah, ini kita bagi 2 jadinya juga 3/2. Tambah 3 3/2. Nah, maka jawaban yang tepat ya persegi panjang yang sebangun dengan persegi di atas ini adalah C. Itu ya. Itu untuk konsep kesebangunan, kekongruan dan kesebangunan sangat mudah sekali ya, pada bangun datar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.